ini WHO telah mengganti nama menjadi Mpox yang disebabkan oleh monkeypox virus, ya, yang tergolong dalam genus Orthopox virus yang merupakan virus DNA. Nah, kita ketahui bahwa dari varian dari monkeypox virus ini itu ada dua clade sebenarnya. Ada clade satu yang banyak ditemukan di negara Afrika Tengah, atau yang clade 2 itu banyak didapatkan di Afrika Barat. Nah, kalau kita berbicara clade, dari yang clade satu memang ini kalau dibandingkan dari gejala, yang clade satu ini memang gejalanya lebih berat dan lebih banyak yang mengakibatkan kematian. Sedangkan yang clade 2 atau yang mewabah saat ini yaitu didominasi oleh clade 2 dengan gejala yang lebih ringan dan dilaporkan bahwa penularannya itu melalui kontak seksual yang paling banyak. Kemudian kita lihat bahwa penularannya tadi dari awalnya dari binatang, kemudian sekarang sudah berganti atau bahkan berkembang dari manusia ke manusia dengan kontak langsung, baik terhadap misalnya hewan ataupun manusia melalui benda atau eh, alat-alat yang terkontaminasi oleh Mpox virus tersebut. Kemudian cara masuknya, ya, jadi cara masuknya sama kurang lebih sama dengan infeksi virus lain, bahwa virus ini akan masuk ke tubuh kita melalui kulit yang terbuka atau adanya luka atau ada mikrolesi. Nah, bisa juga melalui misalnya saluran pernapasan atau melalui droplet. Nah, kemudian dari misalnya selaput lendir, baik itu selaput mata, hidung, atau mulut. Nah, ya, kalau misalnya kita melihat ini bisa kontak misalnya kontak langsung pada saat melalui hubungan seksual. Nah, kenapa misalnya mikrolesi? Jadi kalau misalnya mikrolesi kan kita tidak bisa menjamin bahwa seseorang itu tidak ada luka atau tidak ada lesi. Misalnya contoh kecil misalnya di mulut. Orang hampir setiap hari melakukan sikat gigi. Nah, itu bisa mencetuskan adanya mikrolesi sehingga kalau misalnya melakukan hubungan seksual atau misalnya mohon maaf misalnya melakukan kissing, maka di situ bisa menjadi transmisi penularan. Nah, kemudian yang berikutnya melalui penularan ke manusia, terutama di negara endemis, itu bisa melalui misalnya gigitan atau cakaran dari binatang yang terinfeksi tentunya. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi daging hewan yang liar itu juga bisa menjadi faktor penularan dan adanya kontak langsung dengan cairan tubuh atau bahan lesi yang kontak tidak langsung dengan bahan lesi melalui benda yang terkontaminasi. Jadi bisa melalui kita lihat bahwa bisa melalui penularan dari binatang ataupun dari benda-benda yang terkontaminasi. Kemudian kita lihat pada tahun 2022 yang setelah WHO mengatakan bahwa Mpox ini sebagai wabah, nah ini penularannya lebih ke manusia. Nah, dalam hal ini kita lihat bahwa melalui hubungan seksual, ya. Kemudian didapatkan juga laporan bahwa adanya kontak tidak langsung, yaitu pada benda-benda, misalnya handuk atau misalnya spray atau di kasur dan lain-lain. Jadi itu dilaporkan penularannya dari manusia ke manusia. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat bahwa bahan yang sangat menularkan itu adalah kalau di manusia itu nanti kan akan kami bahas mengenai bentukan ruamnya atau bentukan lesinya. Nah, itu sebenarnya itu sangat menular dari misalnya dari nanah atau dari keropeng-keropeng yang ada pada manusia. Nah, kemudian kita lihat kalau misalnya manusia terinfeksi, kemudian tadi keropengnya pecah, nempel di pakaian atau misalnya di handuk atau misalnya di tempat tidur atau spray, maka inilah yang berpotensi akan menularkan ke orang lain, terutama orang di sekitarnya, di misalnya dalam satu rumah. Sehingga kita harus melakukan betul-betul pelacakan kalau misalnya ada yang terinfeksi, maka harus segera kita lakukan tindak lanjut. Nah, kita ke gambaran klinis. Nah, kurang lebih memang mirip dengan infeksi-infeksi virus yang ada sebelumnya, di mana masa inkubasinya kalau Mpox ini sekitar 6 sampai 13 hari atau kurang lebih 1 sampai 2 minggu. Di mana terdiri dari dua fase, yang itu fase akut atau disebut sebagai prodromal, kemudian ada fase erupsi kulit atau
sudah muncul lesi-lesi pada kulit. Nah, kalau kita lihat berbicara waktunya sama dengan mirip-mirip dengan infeksi virus lainnya. Ya, jadi kita lihat bahwa pada fase prodromal itu biasanya terjadi sampai 5 hari. Nah, di sini apa yang akan terjadi? Pasien sudah mulai demam. Nah, biasanya demamnya itu lebih tinggi, lebih dari 38 derajat Celcius, kemudian disertai dengan adanya sakit kepala. Nah, sakit kepalanya ini sakit kepala yang hebat. Kemudian yang paling khas adalah didapatkannya limfadenopati atau adanya pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, pembengkakan kelenjar getah bening ini bisa saja misalnya cuma satu atau bisa saja menyeluruh atau misalnya bisa unilateral ataupun bisa terjadi bilateral. Jadi ini yang menjadi gambaran atau ciri khas bahwa adanya limfadenopati. Kemudian gejala lain bisa terjadi misalnya nyeri punggung, nyeri otot, kemudian ada rasa kelelahan. Nah, dari fase prodromal ini, di sini juga bisa disertai adanya gejala pernapasan. Jadi seperti misalnya ada batuk, kemudian sakit menelan, bahkan bisa sampai hidung tersumbat atau flu. Nah, dari fase prodromal kemudian akan berkembang menjadi ke fase erupsi kulit. Nah, di mana fase erupsi kulit ini biasanya muncul setelah 1 sampai 3 hari setelah timbulnya demam. Nah, apa yang terjadi kalau kita misalnya melakukan perabaan ya, jadi saya ingatkan bahwa kalau misalnya kita mendapatkan pasien yang kita curigai, kita itu harus tetap menjaga diri. Jadi harus tetap menggunakan masker, kemudian harus menggunakan sarung tangan atau handscoon. Jadi kita melakukan perabaan itu sifat lesinya itu dia lebih kenyal, ya, lebih kenyal, kemudian dia letaknya lebih dalam, kemudian dia batasnya lebih tegas dan sering mengalami umbilikasi. Jadi seperti ada titik di puncak lesinya. Nanti ada gambarnya di slide berikutnya. Kemudian, nah ini perubahannya dari perubahan lesinya ini ada stadiumnya. Jadi awalnya mulai dari hanya kemerahan atau misalnya atau makula, kemudian nanti akan berkembang menjadi papul, yang selanjutnya akan berubah menjadi vesikel, pustul hingga menjadi krusta. Jadi akan ada tahapan-tahapan dari hingga juga dapat ditemukan di lesi-lesi pada genital. Ya, di sini kita lihat perkembangannya mulai misalnya dari hari kedua sampai seterusnya, ini kita lihat perkembangannya bahwa mulai dari memang hanya berupa kemerahan, kemudian berupa papul, kemudian ada vesikel dengan pustul, dengan ada umbilikasi di tengahnya, kemudian semakin lama semakin berkembang ya. Dan di hari ke-10 itu mulai terbentuk krusta sampai ke hari hari ke-16. Di sini krustanya lebih jelas kelihatan. Oke. Kemudian, secara singkatnya, kalau kita mau membedakan bagaimana sih perbedaan dari gambaran klinis dari misalnya Mpox, kemudian varicella dengan campak, karena memang sangat mirip, sangat mirip. Jadi mulai dari gejala, ya tiga-tiganya ini memiliki gejala yang sama, yaitu demam. Nah, demamnya itu juga tinggi, jadi di atas 38 derajat Celcius. Nah, dengan yang tadi semuanya memiliki fase yang namanya fase prodromal. Nah, kemudian setelah itu ada penampakan atau ruang kulitnya. Nah, pada ruang kulit tadi sudah dijelaskan di Mpox bahwa ada beberapa stadium, mulai dari makula, papul vesikel pustul, atau bahkan sampai ke krusta. Nah, sedangkan pada cacar air atau misalnya pada varicella ini hampir sama. Jadi ada makula, papul dengan vesikel, bahkan bisa juga muncul pustul kalau misalnya disertai dengan infeksi sekunder. Nah, ini kita bisa lihat di berbagai stadium. Demikian juga pada campak. Nah, kalau misalnya pada campak, ini yang khasnya itu bahwa dia tidak ada lesi yang vesikel, tetapi dia hanya berupa makula eritem. Biasanya lebih banyak di wajah, di leher, atau di bagian badan. Nah, sehingga kita bisa melihat kalau misalnya campak ya, tapi harus hati-hati. Karena tadi di masa-masa prodromal kita belum bisa melihat kalau misalnya memang belum ada lesi yang muncul, misalnya di ruang kulitnya. Jadi sampai di situ kita masih tetap harus waspada, ya. Kemudian untuk perkembangan ruamnya, ya tadi kalau misalnya Mpox itu bisa sampai 2 minggu atau bahkan kalau misalnya yang lambat itu bisa sampai didapatkan sampai 1 bulan. Sedangkan kalau misalnya cacar air atau varicella
itu dia perkembangan ruamnya itu sangat cepat ya. Jadi mungkin dalam satu minggu itu sudah semuanya keluar. Jadi berupa vesikel atau misalnya makula erytem yang tadinya cuman kemerahan, di minggu pertama itu sudah muncul semua vesikel yang ada di badan. Kemudian kalau misalnya campak, nah sama. Jadi dalam satu minggu ini maka akan tampak lebih merah, ya. Tetapi tidak ada lesi yang berupa vesikel atau berupa misalnya pustul. Jadi betul-betul semata-mata berupa perubahan warna saja atau lebih ke kemerahan. Sedangkan untuk distribusinya, kalau kita lihat di Mpox ini, itu biasanya memang dimulai dari kepala. Misalnya mulai dari kepala, kemudian nanti akan muncul di daerah wajah dan anggota badan. Dan juga melibatkan pada telapak tangan dan telapak kaki. Nah, jadi kalau misalnya ada keterlibatan dari telapak tangan dan telapak kaki, ya kita juga harus waspada ya. Jadi harus waspada misalnya pada penyakit infeksi menular seksual yang lain, misalnya sifilis sekunder. Nah, sifilis sekunder juga memberikan gambaran adanya perubahan atau perubahan warna di telapak tangan ataupun telapak kaki. Tetapi yang membedakan pada umumnya pada infeksi sifilis itu dia tidak ada demam yang mendahului. Nah, kemudian untuk varicella itu sama. Jadi biasanya dimulai di kepala. Kemudian semakin lama akan menyebar ke permukaan tubuh, tetapi tidak melibatkan telapak tangan ataupun telapak kaki. Sedangkan pada campak ataupun measles ya, nah ini juga biasanya kemerahannya itu akan menyebar. Nah, tetapi biasanya mulai dari wajah, ya, mulai dari wajah, kemudian tidak ada keterlibatan dari tangan ataupun dari kaki, dalam hal ini adalah telapak, ya. Jadi di sini kita juga bisa melihat adanya perbedaan yang eh, bermakna dari ketiga penyakit yang disebabkan oleh virus.